Salah satu ayat Al-Quran diceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan diceritakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Berarti sebenarnya semua yang kita kerjakan di dunia ini semata-mata hanya untuk Allah, bukan duniawi. Ya, berarti sholat kita itu memang lillahi ta'ala, bukan duniawi. Jadi duniawi ini hanya sholatnya aja. Tetapi bukan sholat ini digunakan agar keluarga. Pas saya ngejalin hubungan itu, kakak saya mau menikah. Saya sampai fitting baju untuk pernikahan kakak saya, dia pun ikut. Datang, ketemu. Iya, ketemu juga. Dan Terus? sudah kenal keluarga juga. Ya Allah. Ternyata dia udah punya keluarga juga atau? Ternyata dia sudah mempunyai istri. Sabar ya. Berarti masih diberikan perlindungan oleh Allah. Daripada sudah sampai menikah dan baru ketahuan Iya, setelah pernikahan, betul? Iya betul. Iya, iya. Nah tapi sekarang masalahnya ingin bertemu dengan jodoh. Iya. Ya, mau dibukakan hatinya. Kalau kata orang pintar ditutup, maunya Buka semua. dibuka semua gitu. Emang suka pernah ada apa gitu? Enggak ada Kak Irfan. Tirakat, bacaan atau apa? Enggak ada. Cuma buat diri sendiri aja. Oke, sip. Gitu Ustadz, gimana nih? Itu yang dari orang pintar yang katanya ditutupin itu diapain ini Mbak Lia? Ritualnya dia apain? Waktu itu sempet cuma ini doang dibacain ayat-ayat kursi. Udah gitu doang. Sama dikasih air minum putih sama ada pegangan. Tapi saya nggak tahu, lupa naruhnya di mana. Pegangannya itu bentuknya apa? Kurang tahu saya. Ustadz, emang ada hubungannya ayat kursi gitu dengan dunia jin? Nggak tahu, saya belum pernah pakai, masanya jadi nggak tahu. Karena kan menurut saya ayat Quran itu terlalu suci untuk ngurusin jin gitu loh maksud saya. Jadi mending ayat Quran itu kan petunjuk untuk saya, menurut saya ya, petunjuk untuk saya yang harus saya kerjakan. Karena itu kan perintah Allah ada, ilmu pengetahuan ada, larangan Allah ada, kan seperti itu. Jadi ada ilmu di dalam ayat-ayat Quran itu. Jadi kalau itu ada ilmu berarti bingung saya. Jadi kalau ada yang dipakai untuk begitu nggak bisa cerita saya. Sayang Al-Qur'annya ya. Iya, karena kan kita harus memahami kayak contoh. Salah satu ayat Al-Quran diceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan diceritakan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Berarti sebenarnya semua yang kita kerjakan di dunia ini semata-mata hanya untuk Allah, bukan duniawi. Ya, berarti sholat kita itu memang lillahi ta'ala, bukan duniawi. Jadi duniawi ini hanya sholatnya aja. Tetapi bukan sholat ini digunakan agar keluargaku rukun. Nah itu nggak bisa. Walaupun nanti dia sudah ada niat sini, momennya sholatku ini memang aku berhubung biar suamiku tidak jauh, biar ini anakku biar lulus ujian, biar enggak seperti itu. Walaupun dia basmalah, walaupun itu kayaknya enggak deh kayak seperti itu. Nah ini untuk duniawi. Dan kita memang harus mengulang terus informasi yang Ustaz sampaikan ya. Iya, termasuk ibadah supaya kita. tidak lupa. Supaya tidak lupa. Diingatkan terus. Iya, makanya kalau mamanya ada puasa itu juga harus niatnya lillahi ta'ala. Jadi nggak ada puasa itu untuk biar anaknya lulus, biar ini. Jangan, karena itu duniawi. Puasa pun niatnya lillahi ta'ala, titik, nggak ada campur-campur. Kemudian sama, membaca Quran pun sama niatnya lillahi ta'ala, titik lillahi ta'ala. Jadi jangan dicampur-campur dengan keinginan ini, keinginan itu, bisa salah. Kita salah itu memang, mohon maaf, kita enggak tahu. Tetapi kita coba lurus, karena Allah satu. Nah pada waktu nanti kita itu baca ayat Quran, enggak taunya kita benar-benar niat untuk ini, duniawi itu kita baca semua. Pada waktu nanti di akhirat, kita bilang, wahai Allah aku sering membaca surat ini yang aku sampai ratusan bahkan ribuan kali. Tanyain istilahnya, mana bacaanmu? Ini untuk apa dulunya? Untuk dunia. Nah dijawablah nanti, ini di akhirat bukan di dunia. Kalau di akhirat dunianya udah nggak dipakai. Jadi sama seperti harta nggak dipakai di akhirat.
Seperti itu. Jadi makanya kenapa saya selalu menganjurkan kalau baca Quran niatnya satu aja lillahi ta'ala. Nggak salah kok kalau udah niatnya satu lillahi ta'ala. Nggak ada yang salah. Ya. Jadi takutnya kalau kita itu ngeyel, baca Quran untuk ini ya, monggo silahkan gitu. Tetapi harus kita ketahui bahwa cukup niat satu lillahi ta'ala itu sudah cukup. Sangat cukup. Ya. Makanya nanti kalau sudah seperti ini kan repot. Nanti kalau udah dibacain ayat kursi, nggak taunya nggak sembuh-sembuh kan gimana coba? Nanti orang bilang, loh berarti ayat Jadi kursinya yang salahnya kalah bukan dong. ayat kursinya ya. Iya. Sebenarnya bukan ayat kursinya yang salah ya, niatnya aja. Ya. Jangan seperti itu. Oke. Kasihan iman kita. Kalau saya malah kasihan iman kita. Sip. Ya. Mbak Lia ya, orang tua masih ada? Alhamdulillah masih ada. Dekat, paling dekat sama siapa, ayah atau ibu? Sama Kak Irfan paling dekat. Ibu dekat. Sama ibu. Sama ibu. Sama ayahnya nggak terlalu dekat. Itu. Sama ayah sering jengkel. Iya. Sering berdebat. Iya. Sering berantem ya. Ya cukup lah udah diketahui. Kamu sekarang nonton acara ini kan? Tahu kan? Sering. Kenapa? kita nanya seperti ini? Tahu? Tahu. Apa Kalau coba jodohnya jawabannya? agak sedikit sulit karena Sering membantah. kurang dekat dengan Orang tua. khususnya Allah. ayah. Ya. Khususnya ayah. Khususnya ayah. Iya, jadi kalau apalagi banyak kesel sama ayah ya. Iya jangan. Gitu. Ayah Jadi itu udah juga- gak usah nuduh-nuduh orang-orang deh, udah mendingan introspeksi diri sendiri saja. Iya. Dekati ayah, curhat, Iya. manja-manjaan gak apa-apa. Karena orang tua saya membuat suatu hal yang saya bikin fatal. Apa itu? Wah ini butuh ini. Apa coba? Oh iya. Ya udah itu kan urusan orang tua. Anak mah ya udah nggak usah. Gak usah ikut kesel. urusan kayak gitu. Emang Tahu tahu? saya tahu. Saya kaget. Iya. Anak Ya gak usah gitu. ngurusi. Itu urusan antara ayah dan ibu. Itu, karena sama ini Allah. Anak tidak- gak usah ngurusin. Betul, tidak hanya Ya. Balia ya. Tidak hanya Balia saja. Di sini yang curhat seperti ini persis sama. Jadi Ustadz selalu berbicara, saya mengulang kata-kata Ustadz nih. Itu urusan orang tua. Kita anak mah udah tetap hormat saja lah. Ya. Kadang-kadang orang tuanya mah sudah ikhlas. Anak yang kesel ya. Iya. Manusiawi sih, saya juga ngomongnya gampang. Tapi praktiknya mah susah. Maafkan aja. Iya. Ya. Ya. Sudah. Makanya ada yang hilang. Karena jengkelnya kebablasan. Paham ya sekarang? Oh gitu ya sudah, nanti sayangi beliau. Sayangi udah nggak usah dipikirin yang begitu-begitu. Ya? Iya Pak Ustadz. Mbak Lia, mau saya bantu doa? Iya. Oke, ya. Aminkan doa saya. Ibu-ibu aminkan doa saya ya Bu. Pemirsa di rumah aminkan doa saya kalau memang kasusnya hampir sama dengan Bu Lia. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Lia, ya Allah, memohon kepadamu agar yang dialami beberapa tahun belakangan ini, yaitu salah satunya sering sekali kesurupan, sakit di kepalanya ya Allah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, jika selama ini sering sakit di kepalanya, sering kesurupannya Mbak Lia, dan juga dimohonkan agar Engkau mudahkan Mbak Lia untuk mendapatkan jodoh ya Allah. Jika sakit yang ada di tubuhnya Mbak Lia dan juga belum mendapatkan jodohnya Mbak Lia, jika itu disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lia ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lia ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lia ya Allah, amin.
Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lia ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuh Mbak Lia banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Lia ya Allah. Jika ilmu-ilmu sebelum Mbak Lia tersebut musyrik. Bayu, Ibu, Bayu, Ibu duduk aja, udah duduk aja. Bayu, kita ke depan ya. Ketemu Ustadz Danu ya, Bayu. Waktu pertama hamil, nyampe 9 bulan itu 3 kali sakit perut itu luar biasa. Melilit. Iya, Ada yang gerak-gerak tiga juga? kali itu ada batasannya, maksudnya bulan pertama, terus bulan keempat gitu kan. Pokoknya selama hamil 9 bulan 3 kali merasakan.